Dalam sesi coaching, mungkin kita pernah ketemu dengan coachee atau klien yang kurang begitu terbuka. Kadang ada juga klien yang kesannya cenderung mencari aman. Bahkan ada juga coachee yang cenderung defense ketika kita coaching. Apalagi kalau teman-teman adalah seorang leader yang punya tim yang cukup bermasalah untuk dibantu. Nah, melalui video ini saya pengen share bagaimana caranya mengatasi situasi seperti itu atau mengantisipasi agar hal seperti itu tidak terjadi. Yuk kita bahas sekarang. Ya, halo, selamat datang di channel Akselerasi Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Agung Windriatmoko, Professional Coach, Licensed Trainer of Neuro-Linguistic Programming. Bagi teman-teman yang baru join di channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan pencet tanda loncengnya agar selalu dapat update dari channel ini. Apalagi kalau teman-teman tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan coaching, training, dan pengembangan diri. Karena memang channel ini didedikasikan sebagai perwujudan misi kami Akselerasi Indonesia untuk menyebarluaskan wawasan, pengetahuan, keterampilan yang berhubungan dengan coaching, training, dan juga pengembangan diri. Dan mudah-mudahan dengan itu kita juga bisa berkembang. Oke, seperti saya sampaikan di depan tadi, mungkin kita pernah ketemu coachee yang tertutup, cenderung nyari aman, dan juga defense. Lalu bagaimana kita mensiasati atau mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus paham dulu kenapa ada orang yang seperti itu. Kenapa mereka cenderung tertutup, kenapa mereka juga pengen nyari aman doang. Pertama, itu terjadi karena belum ada trust. Yang saya pelajari di NLP adalah bahwa penolakan itu sebetulnya adalah tanda tidak adanya trust. Kalau ada orang yang menolak, tertutup, atau nggak begitu terbuka, bahkan cenderung defense, berarti sebetulnya belum ada trust antara kita sebagai coach dengan coachee. Dan bisa juga itu terjadi karena mereka masih merasa belum ada security. Mereka ngerasa belum secure. Karena itu mereka merasa perlu untuk mengamankan dirinya. Nah, selama saya praktek sebagai seorang professional coach, ada satu skill yang sangat membantu saya ketika saya praktekkan ini, maka hal-hal seperti itu bisa diantisipasi. Setelah saya mempraktekkan ini, maka saya hampir tidak pernah ketemu lagi dengan klien-klien yang tertutup atau bahkan defense. Nah, skill itu adalah biasa disebut sebagai presence atau attending skill. Saya menyebutnya sebagai presence. Nah, apa sih sebetulnya presence itu? Presence itu kalau dilihat dari asal katanya berasal dari kata present yang artinya ada 3. Arti pertama, sekarang, saat ini, atau now. Arti kedua, hadir. Karena itu kita sering kan dengar istilah presensi, kehadiran. Lawannya adalah absen. Yang ketiga artinya adalah hadiah atau gift. Nah, dari ketiga arti itu kalau saya gabungkan, arti presence menurut versi saya adalah sekarang, saat ini juga saya memfokuskan diri, hadir untuk coachee atau untuk tim yang kita coaching mungkin. Kalau kita leader, kita meng-coaching tim kan. Kalau kita professional coach, kita meng-coaching klien. Dan karena saya fokus, saat ini juga saya hadir, maka saya menjadi hadiah bagi Anda. Itu adalah arti presence. Nah, presence ini sebetulnya skill yang sederhana kelihatannya, tapi untuk mempraktekannya atau untuk menguasainya, tetap kita perlu jam terbang dan perlu latihan. Karena itu, ini adalah skill yang perlu diasah juga.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa mempraktekkan presence. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa presence dalam sesi coaching itu. Pertama, yang perlu teman-teman leader dan juga teman-teman coach cek ketika menjalankan sesi coaching adalah cek agenda. Cek agenda kita. Ketika kita mau menjalankan sesi coaching, agendanya sebetulnya apa? Apakah agendanya untuk kepentingan pribadi atau agendanya murni untuk membantu orang yang kita coaching? Nah, terutama bagi teman-teman para leader, seringkali agendanya adalah untuk mengatasi masalah pribadinya tuh. Karena kalau ada timnya yang nggak perform, kemudian dia coaching, target dia tercapai. Padahal agenda coaching kita harus bikin semurni mungkin. Yaitu agendanya adalah membantu orang yang kita coach agar dia bisa mengatasi masalahnya dan agar dia perform. Bukan untuk kita, tapi untuk dia. Nah, ketika kita berhasil meminimalkan agenda pribadi, maka disitulah akan semakin terbentuk trust. Kadang-kadang juga seorang profesional coach ketika dia menjalankan sesi coaching, dia lupa agenda ini, yaitu agenda untuk membantu klien. Ada beberapa coach yang ketika dia menjalankan sesi coaching, dia punya agenda pribadi, yaitu dia harus lihat keren dan coaching itu harus berhasil. Dengan tujuan akhir apa? Dia dianggap sebagai coach yang kompeten. Dia fokus pada ujungnya, yaitu pengen dianggap sebagai coach yang kompeten. Dan ketika hal ini terjadi, yang dikhawatirkan dalam sesi coaching adalah justru fokus pada hal-hal teknis akhirnya nanti. Dan kita lupa bahwa ada satu problem yang lain yang perlu diatasi misalnya dalam coaching itu adalah adanya kendala-kendala yang sifatnya mental. Nah, orang yang pengen tampil kompeten atau orang yang cenderung pengen menyelesaikan masalah segera, dan orang yang cenderung pengen menunjukkan otoritas, akhirnya dalam sesi coaching terjebak pada hal-hal yang sifatnya teknis. Dan itu juga tidak membentuk trust. Akhirnya sifat coachingnya adalah transaksional, enggak transformasional. Nah, berikutnya yang perlu kita cek biar mudah terbentuk trust, setelah kita cek agenda, adalah cek bahasa tubuh. Cek bahasa tubuh kita, apakah kita cenderung menggunakan bahasa tubuh terbuka atau cenderung menunjukkan bahasa tubuh tertutup. Apakah kita menggunakan bahasa tubuh yang friendly dan hangat, warm and friendly, ataukah kita cenderung menunjukkan bahasa tubuh yang sengaja dibuat untuk menunjukkan kalau kita cool, keren, karismatik, sehingga membuat orang terpesona. Dan akhirnya setelah itu kita nggak luas gara-gara itu. Sesuatu yang kita buat-buat dan akhirnya menghambat keluasan kita, malah menunjukkan kita nggak apa adanya. Dan itulah yang membuat sulit terbentuk trust antara kita dengan orang yang kita coaching. Sehingga mungkin selama sesi coaching dia tetap nggak terbuka dan tetap defense aja. Hal ini sering terjadi terutama pada para leader itu yang sengaja pengen menunjukkan kalau dia punya authority, dia menunjukkan kalau dia punya power. Tapi nggak menutup kemungkinan juga teman-teman yang profesional coach juga melakukan hal yang sama. Nah, karena itu berikutnya yang perlu dicek lagi adalah ya, kita luas apa enggak? Kita menunjukkan ketertarikan enggak dengan apa yang dikatakan oleh coach kita. Dalam sebuah training dulu ketika awal-awal saya pengen belajar coaching, saya diajari oleh trainernya yang menyarankan ketika sesi coaching, kita nggak boleh terlalu ekspresif. Itu kata dia, nggak boleh terlalu ekspresif. Kita harus tetap cool dan menunjukkan kalau kita punya karisma. Dan responnya benar-benar harus dikontrol. Ketika coach cerita, itu kita cukup respon, oh, gitu ya. Kok bisa? Bahkan kita nggak boleh ngomong, oh gitu ya. Wah, menarik. Bagi dia, bagi trainer saya saat itu, hal itu tabu.
Kenapa? Karena bagi dia, coach harus menunjukkan karismanya. Ternyata seiring waktu berjalan saya mempraktekkan coaching, saya kombinasikan dengan hal-hal yang saya pelajari lainnya, salah satunya adalah NLP, maka saya nyadar bahwa sebetulnya kalau kita menunjukkan diri kita luas, dan kita menunjukkan kalau kita tertarik dengan ceritanya, dengan jawaban-jawabannya, justru itu yang membuka trust. Itu yang mencairkan kebekuan kalau kita luas. Karena itu teman-teman perlu cek juga keluasan dan sambutlah setiap cerita dia itu dengan rasa tertarik. Kita menunjukkan ketertarikan terhadap apa yang dia sampaikan. Dan kalau memang harus perlu respon yang luas tapi tidak lebay ya lakukan saja gitu. Karena itu akan membantu suasana menjadi lebih cair lagi. Dan yang terakhir, pastikan fokus. Ketika kita fokus dalam sesi coaching, maka yang kita lakukan sebagai coach adalah kita akan menyatukan pikiran dan tubuh di satu tempat. Itu adalah pengertian dari fokus. Ketika pikiran kita di situ dan tubuh kita di situ, berarti saat sesi coaching, ciri-ciri kita fokus adalah kita nggak akan mikirin hal lain selain apa yang kita hadapi, yaitu coaching kita. Kadang-kadang ketika kita dalam sesi coaching, mungkin kita kepikiran pekerjaan kita yang lain. Mungkin kita kepikiran orang lain. Nah, ini yang menghambat. Dan ini yang membuat kita tidak fokus. Dan itu yang harus kita hindari. Atau dalam sesi coaching yang sering dilupakan oleh para coach atau para leader ketika melakukan coaching adalah dia tidak fokus dengan jawaban si coach. Tandanya apa kalau nggak fokus dengan jawaban si coach? Ketika sesi coaching kita memikirkan pertanyaan berikutnya. Jadi kalau ada pikiran seperti ini di dalam kepala kita saat sesi coaching, itu artinya kita nggak fokus. Kadang-kadang coach setelah bertanya, kemudian coachnya menjawab. Saat coachnya menjawab, si coach sibuk pikirannya untuk memikirkan pertanyaan lain. Dengan kalimat yang bunyinya di dalam kepala, bunyinya begini, setelah ini saya nanya apa lagi ya? Nah, itu adalah ciri kalau kita tidak fokus dalam coaching. Karena kalau kita fokus, sebetulnya yang kita perhatikan adalah jawaban si coach. Dan karena kita fokus memperhatikan jawaban si coach, maka pertanyaan itu muncul dari jawaban. Tapi kalau kita masih sibuk bertanya di dalam kepala kita, selanjutnya mau bertanya apa lagi, artinya kita nggak fokus. Dan ketika kita tidak fokus, maka koneksi bisa jadi terputus. Dan trust juga nggak terbentuk. Nah, itulah beberapa tips yang saya share. Yang kalau teman-teman praktekkan, saya yakin kita nggak akan lagi mengalami kendala ketika ketemu dengan orang-orang yang kurang terbuka, orang-orang yang cuma nyari aman, atau orang-orang yang defense. Karena hal itu terjadi sebetulnya disebabkan oleh tidak adanya trust. Atau mereka ngerasa nggak safe. Nah, setelah kita mempraktekkan hal-hal itu tadi, maka trust bisa terbentuk, perasaan safety secara psikologi atau psychological safety juga bisa didapat. Dan saya yakin teman-teman akan lebih berhasil lagi dalam menjalankan sesi coaching. Dan itu baru satu skill yang saya share. Sebetulnya saya pengen share beberapa skill lagi, tapi di video yang berbeda. Jadi, kalau teman-teman pengen terus dapat update, pastikan sekali lagi pencet tombol lonceng. Dan yang belum subscribe, pencet subscribe. Kalau teman-teman pengen komen, atau punya pandangan dan pemikiran yang berbeda, silahkan komen. Saya sangat terbuka untuk mempelajari cara berpikir orang lain. Karena saya yakin kalau saya belajar cara berpikir orang lain juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.